Ya, dan untuk kembali mendalami terkait dengan kasus Jessica Wongso yang bebas bersyarat pada hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat siang, masih terhubung bersama kami dengan Metro TV. Masih, yes. Kang Asep, kalau kita lihat tadi juga sudah mendengarkan dari Kang Asep banyak lubang dalam kasus ini, terutama dalam hal pembuktian. Saat ini apa yang harus menjadi sorotan, Kang? Ya, yang pertama tadi secara formil ya upaya hukum lakukan PK. Dengan nanti saya kira Pak Oto dan kawan-kawan sudah tahu lah, sudah siap karena dia menguasai sejak awal ya. Yang kedua ya, saya pikir Jessica ya harus ya tampil nanti ketika PK meyakinkan ya bahwa di depan majelis nanti kan diajukan dulu di pusat ya, di pengadilan tinggi pusat ya, untuk tegar menghadapi ini, yakinkan bahasa dia, kemudian penampilan dia, ya waktu itu kan pakai ada alih-alih postur segala macam bahwa dia memang sikapnya sejak awal memang begitu. Jangan nanti menimbulkan kesan kan seolah ada yang menafsirkan, maaf ya dengan bahasa ini, pembuluh darah dingin. Gitu. Padahal yang merasa tidak salah, ya kenapa harus dipaksakan dengan sikap, dengan watak, kemudian dengan penampilan yang sebenarnya pemain sinetron gitu kan, karena saya sejak awal kebetulan saya pernah beberapa kali ya ketemu dengan yang bersangkutan, tunjukkan bahwa yang bersangkutan niat itikat baik, dia tidak berbuat ya soal ada yang meninggal ya kita turut berduka cita. Tapi orang yang meninggal jangan langsung menuduh kepada Jessica, mungkin ada penyebab lain, itulah kewajiban untuk dicari gitu kan. Nah itu yang penting. Yang lebih penting lagi saya pikir nanti di persidangan ya. Nah, saya kira penasihat hukumnya karena setingkat Prof. Oto ya dan kawan-kawan itu kan orang-orang jago ya. Saya yakin lah gitu kan, serahkanlah kepada penasihat hukum itu yang memang telah menguasai semuanya. Ya, dan saya pikir sebelum keluar bersyarat juga kan, Pak Oto dan kawan-kawan memberikan pernyataan ya. Apalagi kalau lihat di Netflix, tapi walaupun tidak mengikat kan, itu ada hal-hal yang menarik yang harus terungkap di ruang persidangan gitu kan. Tapi kembali ke tadi di awal saya katakan, buktikan bahwa rekaman itu tidak sah, tidak memenuhi standar autentifikasi bahasa hukumnya. Ya, kedua, hadirkan juga nanti ahli-ahli yang untuk membuktikan ya sianida dalam lambung itu bagaimana. Ya, saya kira Dr. Jaya itu kan udah jagonya dan awal yang memeriksa beliau kan dihadirkan kembali di persidangan bahwa terus kemudian juga kalau dulu ahli kimia dari luar itu ya, jangan kan disuruh pulang karena tidak persyaratan diahlikan. Itu supaya nanti fakta-fakta persidangan waktu sidang PK itu membuktikan sekali lagi ya, bukan hukum ya, tapi keadaan baru yang berbahasa hukumnya bukan hukum. Ini supaya orang suka salah. 263 itu yang pertama bukan hukum, tapi keadaan baru. Nah, keadaan baru inilah yang harusnya waktu itu diketahui ya oleh majelis hakim, tidak akan menyebabkan Jessica dihukum. Ya, tapi kalau sekarang diungkap lagi, ini keadaan baru itu dulu sudah ada, cuman tidak diungkap, ya ada keadaan baru itu menyebabkan ya sekali lagi menyebabkan kalau ini muncul dan hakim mempertimbangkan, tidak akan hakim akan menjatuhkan putusan bersalah, justru akan menyatakan bebas ya karena tidak terpenuhinya bukti-bukti persidangan gitu kan. Hakim harusnya tidak yakin dengan alat bukti itu. Cuman waktu itu kan karena tekanan publik, tekanan lain-lain gitu kan, begitu ramenya ya seolah-olah Jessica itu dengan kesendiriannya waktu itu kan. Tapi hanya beberapa pengamat lah yang menyatakan berani bebas kan. Baik, buktikan rekaman tidak sah, menghadirkan ahli untuk buktikan seberapa efek sianida, dan juga Jessica Wongso harus tampil nantinya. Kita akan kembali membahas usai jeda. Kang Asep, kita tahan dulu. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.